terkait dampak pandemi corona terhadap perekonomian di desa tentunya terasa sekali, sangat terasa sekali, karena aktivitas-aktivitas perekonomian di desa yang seolah-olah itu dibatasi. Orang merasa ya sedikit banyak yang ketakutan dengan adanya pandemi corona yang lagi menimpa di desa, sehingga perekonomian atau akses ekonomi dia seolah-olah mengalami kemerosotan minimalnya. Kemudian yang paling terdampak ketika di desa itu UMKM ya, karena kesulitan pengiriman barang itu di situ, sehingga barang numpuk ya, banyak karyawan yang istilahnya terkena dampak di situ ya, termasuk buruh tani itu juga mengalami kemerosotan yang luar biasa. Penanganan di masa pandemi, penanganan ekonomi di masa pandemi ya masyarakat ya, karena pemerintah juga menggembor-gemborkan terkait dengan adanya bantuan, berbagai bantuan kepada masyarakat itu ya, salah satu upaya pemerintah dari pemerintah desa minimal itu ya melakukan upaya sekuat tenaga sehingga ya masyarakat sedikit terbantu adanya bantuan dari pemerintah yang digelontorkan melalui masyarakat. Namun secara pribadi banyak yang ya berikhtiar secara mandiri, berpikir keras secara mandiri bagaimana penanganan ekonomi di masa pandemi. Padahal yang penting mampu bertahan hidup. Strategi pemulihan ekonomi di masa pasca pandemi corona ya menurut saya sebenarnya ya tetap peran pemerintah di sini menjadi poros terpenting. Peran pemerintah di strategi pemulihan melakukan pendampingan, mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa yang termasuk makanan yang bisa dibuat untuk makanan pokok kayak seperti singkong itu ya, bagaimana diolah menjadi barang untuk ketahanan pangan. Itu salah satu strateginya, jadi masyarakat mampu menginovasi ya, bagaimana caranya harus mampu menginovasi diri sehingga potensi-potensi yang ada di desa ini bisa dikelola sendiri, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Tetap peran besar itu ada di pemerintah. Pemberdayaan masyarakat di masa pandemi yang saya lihat sih banyak petani-petani yang lahir, peternak-peternak yang lahir, termasuk bagaimana memanfaatkan lokasi-lokasi pekarangan ya, karena sering banyak di rumah sehingga waktunya itu
dengan bahasa daripada nganggur itu ada yang membuat gerakan polimerisasi, terus kemudian melakukan peternakan gerakan beternak ikan itu di situ, walaupun hanya melalui dengan menggunakan media-media sederhana, ya, pakai plastik, pakai terpal, itu banyak di situ yang kita lihat di sana. Itu saya kira itu bentuk pemberdayaan di masyarakat yang di masa pandemi. Tinggal ke depan bagaimana itu dikembangkan, tentunya dengan peningkatan SDM-nya itu yang harus ditingkatkan. Jadi banyak langkah untuk melakukan pemberdayaan di masyarakat. Kalau tidak bisa sendiri ya berkelompok, ya, kemudian berkelompok saling melengkapi, sehingga pemulihan ekonomi sedikit demi sedikit mampu bertahan untuk keluarganya lah minimal. Ya, pesan untuk KKN, ya tetaplah terus berkarya, ya, apa-apa yang sudah dilakukan, pendampingan terhadap masyarakat masa KKN kemarin itu ya tidak sampai di situ, ya tetap ya sewaktu-waktu ya ditengok lah masyarakat, UMKM yang ada yang kemarin sudah didampingi ya tetap dilakukan pendampingan dan teruslah berkarya. Nah, kesannya sih ya cukup menarik ketika KKN Mandiri kemarin itu betul-betul yang kami rasakan itu ada karya nyata ya, walaupun yang sifatnya melakukan penguatan terhadap masyarakat. Itu saya kira kesannya ya cukup baik, kegiatannya nyata, betul-betul nyata, bukan hanya teori tapi betul-betul dilaksanakan, sehingga kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Desa Karangpucung khususnya, saya melihat dampingan dari KKN kemarin itu cukup ya lumayan meningkat gitu ya, seperti UMKM yang kemarin didampingi. Itu saya kira kesannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.